Halo, hai, assalamualaikum. Hari ini kita mau jalan-jalan ke bank. Lu jangan pikirin duit dulu, Bank itu nggak semuanya duit, banyak. Dan ini yang terbaru dan baru mulai mau akan ngehit, namanya bank sampah. Kayak apa bank sampah? Emang bisa jadi duit? Pikirannya pasti begitu kan? Ternyata bisa banget. Dan bank sampah ini yang saya dengar sih, yang kita dengar sih, ngumpulin sampah, dipilah, terus nanti dijualin. Terus yang bawa sampah ke tempat-tempat bank sampah itu ya tentu saja dapat duit. Berapa dan gimana ya, sama-sama kita lihat. Nah, kita jalan dulu nih. Kita lihat salah satu agen bank sampah. BSE namanya, Bank Sampah Emak-Emak ID. Jalan dulu kita. Dan ini sekarang ada di Kemiling ya, Palang Besi, Jalan Melati kalau nggak salah. Dan saya ada di salah satu agent, namanya Pak Berto. Dan kita juga kemarin sempat gara-gara ngeliat ini nih Instagram, tahu BSE ini Bank Sampah Emak-Emak ini, dan sudah terhubung. Dan hari ini kita memang janjian. Kita lihat nih. Assalamualaikum. Halo, Bang Sam yang mana yang Bang Sam? Ini. Bang Sam, saya Deki dari Nongki nih kita. Siap. Dan ini salah satu kegiatannya Bank Sampah. Iya, Ngumpulin ya. ngumpulin sampah. Oke. Ini kita tadi bener namanya agent ya, salah satu tempat pengumpul atau gimana nih? Iya, namanya agent atau unit bank sampah. Unit Bank Sampah ya. Dan kita saat ini ada di salah satu agent yang udah lama kali ya, udah terkenal yang di sini nih ya. Udah terkenal Ya. Rumahnya Pak Berto. Iya. Nih, Bang Sam ini aktivitasnya ngapain aja kalau di sini nih? Ya, kalau di agen atau unit bank sampah itu kita setiap 2 minggu sekali itu ada penimbangan sampah gitu. Nah, nanti ada tim penimbang kami yang datang ke sini untuk menimbang sampah. Kemudian nanti total ya dari semua jenis sampahnya, kemudian diisi ke buku tabungan masing-masing emak gitu. Ada buku tabungannya nih. Ada buku tabungan. Oke, menarik. Nanti kita tunjukkan. Nanti diliatin ya. Oke. Sebentar. Itu udah ke depan banget nih. Awal-awalnya gimana sih nih Bank Sampah nih, kok tiba-tiba ada ide bikin namanya Bank Sampah, terus ada emak-emak ID-nya lagi. Itu gimana tuh? Ceritanya gimana tuh Bang? Jadi awalnya itu dari keresahan saya sih sebenarnya dan Ya. rekan saya. Jadi keresahan itu melihat banyak tumpukan sampah itu di jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Nah, kemudian dari situ muncullah inisiatif kami untuk membuat bank sampah atau tempat untuk berkumpulnya emak-emak untuk memilah sampah begitu. Iya. Awalnya itu bikinnya kayak mana? Apa bikin satu kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, Iya. atau gimana tuh cerita awalnya? Ya karena bank sampah ini kita lakukan secara berkelompok, ya kan. Maka pertama waktu itu saya bikin satu kelompok dulu gitu. Mulai dari satu kelompok, kemudian sosialisasi lagi, ketemu dengan emak-emak arisan gitu kan. Oke. Kemudian pokoknya semua jenis kumpulan emak-emak saya datengin gitu. Jadi datengin ibu-ibu di satu kelompok itu, terus antusias langsung. Ya awalnya sih saya juga nggak yakin apa mama ini bisa gitu kan memilah sampah gitu. Tapi kemudian setelah kita coba, ternyata antusias masyarakat itu atau ibu-ibu itu luar biasa. Kelihatan di satu kelompok yang pertama itu ya? Kelompok pertama. Kemudian saya bentuk unit kelompok
yang kedua Oke. saya bentuk lagi, yang ketiga dan seterusnya. Oke, tar dulu. Itu satu kelompok berapa orang Bang Sam? Satu kelompok itu ada yang 20, ada juga yang sampai 70 orang. 70 Satu orang. kelompok, tapi rata-rata 20 orang lah. Dan itu bergerak tadi, balik lagi ya, dari kumpulan arisan, kumpulan pengajian kali ya? Ya, kumpul ada mama arisan saya masuk, ada pengajian saya masuk untuk sosialisasi. Ada Awalnya. mama senam juga saya masuk gitu. Bah, sampai senam juga Sampai didatengin. senam, sampai ada mama ngerumpi juga saya masuk. Yang paling seneng pasti yang senam nih. Oke. Nah, ini sampahnya nih. Mm-mm. Sampah rumah tangga itu kan macam-macam, ada yang sayuran, sisa Iya. makanan, terus Betul. yang sampah yang bisa masuk kategori yang bisa dikelola oleh bank sampah itu sampah yang kayak mana aja, Bang? Jadi kalau bank sampah itu yang kita kelola sampah kering. Sampah kering itu atau sampah anorganik gitu. Tapi itu kan macamnya banyak ya. Iya. Nah, yang kita ambil saat ini sampah kertas itu ya duplek, kardus, kemudian HPS gitu kan. Kertas koran Kertas koran juga masuk, bisa. pokoknya kertas ya, kering ya. Nah, kemudian yang kedua itu jenis logam dan kaleng-kalengan. Logam, Logam itu ya Logam kayak besi, ya kan. Kemudian ya maksudnya jenis logam lah. Oh. Besi, kemudian aluminium. Kayak gitu kaleng kan. sarden misalnya Kaleng gitu, sarden, kaleng ya. kaleng Kaleng kornet susu. ya, kaleng susu gitu. Kaleng biskuit gitu. Kemudian yang ketiga itu jenis satu lagi sus tadi ya, kaleng udah. Plastik ya, plastik. Jenis plastik. Plastik itu Plastik asoy. enggak plastik Oh, enggak. yang Kayak gini nih. Nah, kerasan. kebetulan nih. Nah, kebetulan ada nih. Ada nih. Ini seperti ini kan bekas skincare ya. Kemudian ini mainan anak atau bekas apapun lah, yang penting jenisnya plastik seperti ini. Seperti itu. Nanda banyak nih pasti nih skincare nih. Lu banyak lu, ngaku lu. Oke. Tapi kalau gini-gini sih sebenarnya sih yang saya bayangin awal tuh bank sampah. Sampah tuh yang terlintas pertama kan jorok sih. Mm-hmm. Ya Bang Sam ya. Ternyata ini mau bersih-bersih, apa memang sebelum dimasukin ke sini udah dibersihin dulu ya? Jadi rata-rata ibu-ibu itu rajin ya. Misalnya seperti kita lihat sampah sarden ini kan. Oke. Wah, iya. Pasti minimal dia Dikucekin air gitu ya, dikucekin air kemudian dibuang. Kalau dia ditabung di karung pilah kan nanti bisa bau kan. Ya. Gitu. Jadi itu memang mama udah tahu sendiri lah gitu. Karena sampahnya kan disimpan di karung pilah itu. Oke, kan 2 minggu sekali ya dia. Jadi memang kalau dia nggak dibersihin dulu ya bau lah ya. Iya betul. Sekarang udah ada berapa kelompok sih? Kalau kelompok saat ini ya udah 151. Total anggota? Kalau total anggota 2.600-an lah ya. 2.600 sudah Iya. ya? Itu udah berapa lama nih kita mulai? Hampir Kegiatan. 1 tahun. Baru setahun ya? Ya baru setahun lah, April kita ini anniversary-nya. Ini April besok Iya, ya? betul. Belum setahun Belum Bang, setahun. iya. Cuman antusiasnya udah. Antusias masyarakat luar biasa. Apalagi kan kita memang langsung bank sampah ini bukan milik kami ya pengelola, tapi bank sampah ini milik emak-emak gitu loh. Mama ya. Gitu. Nih, kita sambil ngeliat yang lagi nimbang kayaknya tuh ya. Iya. Pak Berto. Ya, halo. Nah, ini Pak Berto yang tuan rumah nih. Gimana sekarang? Lagi ngapain, Pak? Ini lagi ke bagian nyatat. Bagian nyatet. Oh, jadi kalau yang agen tugasnya nyatet doang. Iya, nyatet Yang nimbang nih dari tim kita. tim bank sampah. Iya, betul. Oke. Harusnya sekretaris ini, Mas. Ah, Keluar kota. alah ini bilang aja mau ngerekrut sekretaris ini Pak Berto nih. Oke, silakan. Kita lanjut, Mas ya. Ya, Sambil nimbang ya. saya sambil lihat nih Bang Sam. Emberan. Apa ini? Emberan. Plastik semua dia, Bang. Plastik jenisnya. Emberan 1,8 1,8 kali 2000 kali 2000. Jadi kalau kayak lagi dia. hafal dong pasti harga kan? Kalau kayak kertas Sedikit berapa? banyak. Kalau kardus ini gini? naik. Ini kemarin kita sekarang 2000 mulai minggu depan tuh 2.400-an Kali per minggu depan. Per kilogram. Ya, 2.400 ya. kita baru tetapkan minggu ini.
Bungkus telur? Bungkus telur ini masuk ke duplek dia. Duplek ya. Duplek berapa duit? Duplek berapa? Ki? 650. Hadiah lebih murah kalau yang kardus ini lebih mahal. Kalau plastik tadi, Bang, kayak plastik yang kayak sisa itu tadi apa? Skincare, sampo. Plastik itu di angka 2.000 sampai 2.500. Berarti yang paling mahal memang yang kayak gituan ya? Yang paling mahal besi sih. Besi ya. Besi itu 2.500 sampai 3.000. Tapi kardus ini relatif bagus juga harganya, naik terus dia. Oh, artinya memang kalau sewaktu-waktu ada kenaikan ya Naikin. dinaikin ya? Iya, betul. Oke, menarik ini. Betul. Menarik ini. Terus jadi dari masyarakat yang setor sampah udah dipilah, ditimbang, dicatat nih kayak hari ini. Dari sini nanti prosesnya kemana lagi nih? Ini di pick up sama mitra kami. Kemudian sama mitra kami dipilah. Kalau yang plastik ya dicacah jadi biji plastik, kemudian dioper ke pabrik peleburan. Ini kan memang konsepnya kan circular economy kan. Jadi bagaimana barang bekas itu bisa kita gunakan lagi gitu. Dan bernilai ekonomi ya, tidak ulang ya. Gitu. Jadi gerakan kami ini sebenarnya gerakan yang sangat simpel, yaitu gerakan memilah. Sebenarnya memilah ini. Memilah aja. Yang tadinya emak-emak itu mungkin masukin semua jenis sampah itu ke dalam satu plastik wadah ya. Kemudian ditaruh di depan rumah, diambil dengan sama harapan ada tukang sokli datang kemudian ngambil bawa ke TPA Bakung. Nah, ini gerakan kita adalah mengurangi sampah dari rumah dengan cara memilah. Gitu. Memilah 2 minggu sekali bawa ke agen terdekat, betul. Dicatat. Betul. Nah, nanti dengan memilah sampah ini secara otomatis kita mengurangi pasokan atau tumpukan sampah di TPA Bakung. TPA Bakung ya. Kemudian yang kedua juga selain mengurangi, kita juga memperpanjang umur dari TPA Bakung. Iya. Jadi TPA itu kan ada masa penuhnya. Iya. Gitu. Pasti, nah, kita pasti. harus bisa memanage tuh. Salah satunya adalah mengurangi sampah itu dari rumah. Gitu. Karena permasalahan sampah itu salah satunya ya dari rumah, dan pemegang proyek sampah di rumah itu ya emak-emak gitu kan. Makanya yang disasar emak-emak ya. Gitu. Walaupun ada Pak Berto yang aktif, tapi ya ibu pasti istrinya aktif juga di rumah. Lebih aktif pasti. Itu dari 151 agen atau kelompok tadi rata-rata mama atau betul. rata? Ada bapak-bapaknya? Ada juga bapak-bapak tapi nggak banyak lah. Dari 150 tuh kayaknya hanya 2 atau 3 kelompok gitu, termasuk Pak Berto. Yang bapak-bapak? Iya. Sisanya dihabisin sama mama. Oke, menarik.